wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimalia Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Cimahi. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Teddy Resnadi. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Gajah 3, di mana saat ini saya sedang bertugas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Sri. Iya. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Sehat. bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana keluarga Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Baik Bapak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika sebagai salah satu tugas dalam mewawancarai kepala sekolah yang dimana saya bertugas saat ini. Yang pertama adalah kasus-kasus apa yang pernah Bapak hadapi saat terjadi dilema etika ataupun rujukan moral Bapak? Sebetulnya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di SD, terutama di SD di Gajah 3. Tetapi Bapak di sini hanya akan menyampaikan beberapa masalah saja terkait dengan masalah dilema etika sama dengan budaya moral. Budaya moral, baik Bapak. Tapi ada beberapa yang akan saya tanyakan, yang saya ajukan, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi. Yang pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dalam dilema etika. Dalam dilema etika itu saya melihat dulu apakah ini kan dilema etika itu benar melawan kebenaran ya. Kalau yang budaya moral itu benar dan benar. Nah di sini ada suatu kasus di mana dilema etika bagi saya menginginkan di sekolah itu ada proses pembelajaran yang menggunakan digitalisasi. Ya, digitalisasi itu ya sekolah itu harus menyiapkan seperti peralatan-peralatan, diantaranya mungkin fokus ya, laptop, kamera, dan juga peralatan-peralatan lain digital yang mendukung untuk proses pembelajaran supaya lebih menarik, lebih interaktif, dan juga lebih bermakna. Nah, yang satunya lagi itu saya menginginkan adanya perbaikan toilet. Toilet untuk sarana prasarana toilet ini karena kurang nyaman untuk dipakai, dan juga toilet ini perlu untuk diperbaiki. Nah di sini ada ada etika dilema gitu ya, dilema etikanya di mana anggarannya hanya perlu untuk satu saja gitu, jadi tidak bisa kedua-duanya dilaksanakan secara bersamaan. Itu yang menjadi dilema bagi saya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang memang betul-betul ada dua kepentingan yang bersamaan? Nah biasanya saya itu mengidentifikasi dulu ya, apakah ini identifikasinya itu maksudnya dilema etika atau budaya moral. Kemudian langkah-langkahnya ataupun prosedur seperti apa yang Bapak akan gunakan pada saat melakukan hal tersebut ya Pak? Biasanya saya menggunakan selain mengidentifikasi, saya juga akan melaksanakan 9 langkah pembelajaran. 9 langkah bukan 9 langkah mengambil keputusan. Baik. Ya, 9 langkah mengambil keputusan, kemudian juga 4 paradigma etika dilema. Ya seperti etika dilema kan 4 paradigma itu, apakah ini masuknya secara pribadi atau
kelompok gitu ya, atau ini kebenaran atau kesetiaan seperti itu. Baik Bapak, luar biasa ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang dianggap menurut Bapak efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Saya pikir yang bisa dilaksanakan yaitu kita harus melakukan apa ya, identifikasi dulu masalahnya, kemudian yang mana yang benar atau yang salah seperti apa, kemudian siapa orang-orang yang terlibat dalam hal itu, kemudian diberikan keputusan yang bisa bertanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan untuk kita, baik itu sebagai kepala sekolah maupun sebagai orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Baik Pak. Kemudian menurut Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu terkait untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus dilematika? Barangkali Pak? Kalau jadwal itu, kalau saya itu kalau dijadwalkan, kalau itu mendesak gitu ya. Mendesak. Kalau mendesak baru saya secepatnya menjadwalkan. Kalau masih bisa dikompromikan, biasanya saya berdiskusi atau bermusyawarah dengan guru-guru atau dewan guru atau dengan yang bersangkutan dengan masalah. Baik Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang ataupun mungkin faktor-faktor yang memang selama ini dapat mempermudah atau membantu dalam proses menangani suatu kasus-kasus dilema etika? Terutama yang dapat membantu itu selain diri sendiri juga ya dewan guru dan juga semua warga sekolah gitu, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Dari semua hal tersebut yang Bapak telah sampaikan, yang Bapak telah memberikan solusi dalam kasus-kasus, menangani kasus-kasus tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman tersebut? Banyak sekali yang saya dapatkan. Pertama, saya dalam bisa mendapatkan solusi gitu. Mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Misalkan ada permasalahan pada guru, saya dapat solusinya harus seperti apa. Baik Pak, luar biasa sekali. Kemudian juga saya menambah wawasan juga gitu, tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Bapak, demikian sesi wawancara terkait dilema etika. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Selamat bertugas, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Sri Mulya Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri Gajah 3 Kota Cimahi. Saat ini saya akan melakukan sesi wawancara kedua mengenai nilai-nilai kebajikan dan dilema etika. Bersama saya sudah ada hadir Ibu Tati Fatimah. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Citerep Mandiri 2. Baik Ibu, kita awali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saat ini Ibu baik saja. Bagaimana Ibu Sri? Baik juga. Baik-baik juga Ibu. Sehat ya. Ya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Seterusnya. Amin Ibu. Baik Ibu, mungkin ada di sini saya akan melakukan sesi wawancara terkait dengan kasus-kasus yang terjadi atau kasus-kasus yang memang pernah dihadapi oleh Ibu baik di sekolah. Mungkin bisakah Ibu menceritakan kasus-kasus yang Ibu hadapi selama bertugas? Kalau kasus di sekolah selalu ada ya. Yang namanya anak-anak kan kadang-kadang saya suka mendengar anak-anak masih berbicara dengan bahasa yang kasar ataupun
anak-anak itu kadang-kadang tidak menyalami gurunya gitu. Itu salah satu kasus yang yang ditemukan di sekolah. Itu bukan soal yang pernah dihadapi Iya, juga ya, iya. Ibu ya. Baik, Ibu terkait kasus tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya mengenai kasus tersebut yang Ibu pernah alami atau hadapi ya Bu ya. Baik, yang pertama adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Baiklah, yang pertama mungkin yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ya, kemudian terlebih dahulu mengidentifikasi atau mengadakan pengamatan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Ya. Mendengar berita, aturan atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Oke, harus ditelusuri dulu ya. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check terlebih dahulu. Namun jika ada hal yang sebelumnya sama-sama benar, maka saya akan memusyawarahkan juga dengan pihak yang terkait. Baik Ibu, betul sekali ya Bu ya. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu cara menjalankan keputusan dalam pengambilan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Ya, pertama-tama mungkin ya saya akan berdiskusi dulu dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Sebagai sekolah juga ya Bu ya, pasti Ibu musyawarah ya Bu ya. Ya, Mungkin. Kemudian langkah-langkah yang memang diambil oleh Ibu dalam melakukan atau mencari solusi dari kasus-kasus tersebut, bagaimana langkah-langkah Ibu yang akan Ibu lakukan? Mungkin ya langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya mengecek dulu permasalahannya. Kemudian yang kedua menentukan pihak mana saja yang terkait. Yang ketiga mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kemudian membuat keputusan. Ya. Nah, selanjutnya jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya serta aturan yang berlaku. Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan kembali Ibu terkait hal tersebut. Untuk hal-hal dalam kasus yang pernah Ibu hadapi, mungkin merupakan ada tantangan ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Dalam tantangan kasus yang terjadi di dilematika etika itu, bagaimana tantangan menurut Ibu yang Ibu hadapi? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa itu sangat sulit. Dilematisasi gitu mungkin ya, dilema gitu ya mungkin, jadi serba bingung gitu ya untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Iya, baik Ibu. Memang mungkin untuk menghadapi kasus-kasus itu kita punya problemnya, tantangannya yaitu dilema, dan mungkin agak sedikit bingung, tetapi kita bisa memecahkan bersama ya permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya mungkin adakah jadwal tertentu apabila kasus tersebut dapat dituntaskan, atau adakah hari atau waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut? Ya, saya harus harus mencari waktu yang tepat mungkin ya. Itu tergantung dari dari seberapa mendesak dan seberapa besarnya
pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Jadi lebih inti dan lebih betul-betul dicari solusi yang terbaik dalam waktu tersebut ya Bu ya, agar permasalahannya cepat selesai. Ya betul. Baik Ibu, kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam menangani kasus tersebut? Saya melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Ya. Jadi semua bekerja sama ya, kolaborasi ya Bu ya. Nah, gitu. Dengan Dewan Guru, mungkin dengan komite juga. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, mungkin dari sekian pertanyaan Bu, ini pertanyaan terakhir saya, dan saya akan ajukan kepada Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, bagaimana ataukah pengalaman bagaimanakah yang dapat Ibu ambil dari setiap kasus-kasus dilema yang terjadi, yang pernah Ibu hadapi? Ya, semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya. Jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, di mana dampak buruk yang penting minimal yang kita ambil. Ya, baik buruk minimalnya yang kita ambil itu ya kita bisa putuskan bersama juga ya Bu ya. Ya baik, jadi dari kasus-kasus dilema etika itu kita bisa mencari solusi yang terbaik ya. Begitu mungkin untuk pemecahan masalah dan solusinya ya. Dan solusinya akhirnya anak bisa ya namanya itu bisa berbicara dengan sopan. Pokoknya tidak menghindari hal-hal atau aturan-aturan yang sudah diberlakukan di sekolah saya, yang sudah disepakati bersama ya. Iya, alhamdulillah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa, yang memberikan saya semangat untuk terus menggali potensi, menggali kemampuan juga, dan berbagi pengalaman dengan Ibu mengenai kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Terima kasih Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Satu dua Ibu. Ya, demikianlah sesi wawancara kedua saya bersama Ibu Tati Fatimah dari Kepala Sekolah dari SDN Citerup Mandiri 2. Terima kasih.